Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 181. Selamat mendengarkan. Sungguh aura yang kuat. Meskipun Rupert awalnya sudah menilai David, setelah David menunjukkan kekuatan penuhnya, dia merasa bahwa penglihatannya agak terlalu sempit. Ini bahkan lebih berlaku untuk Charles, yang bahkan bukan master kelas 2. Oleh karena itu, dia berjuang untuk bernapas sedikit karena tekanan yang dilepaskan oleh master level ini. David mengumpulkan kekuatannya dan dia harus berada dalam kondisi terbaik untuk melakukan tembakan ini. Hanya saja Jordan terlalu menekannya. Hanya orang seperti David yang memiliki kekuatan pikiran maksimal yang bisa merasakan kekuatan lawannya. Dalam keadaan normal, meski para master bisa merasakan satu sama lain, mereka tidak bisa merasakannya sekuat David. Ini adalah keuntungan dari dia berada pada tingkat maksimum kekuatan pikirannya. Karenanya, David justru mendapat keuntungan dalam duel antar master. Dia bisa merasakan kekuatan umum dari lawan, sedangkan pemahaman lawan tentang dirinya sangat kabur. Terlebih lagi di kekuatannya yang sengaja disembunyikan, akan sulit bagi lawannya untuk merasakan kekuatannya jika tidak lebih kuat dari dia. David, yang sekarang dalam kondisi terbaiknya, siap menyerang. Orang bisa melihat bahwa lututnya sedikit tertekuk. Kemudian, kekuatan di kakinya meledak dalam sekejap. Pada saat itu, David menghilang dari tempatnya berdiri sebelum melintas ke semua orang sebagai bayangan hitam. Tanah tempat dia berdiri sedikit retak. Dalam sekejap mata, David sudah menutup jarak lebih dari 20 meter ke Jordan dan meninju tubuh Jordan dengan pukulannya yang paling mematikan. Berdebar, gelombang udara yang beberapa kali lebih kuat daripada ketika aura David baru saja meletus menyebar dari sekitar David dan Yordania. Meskipun Rupert dan Charles berada jauh, mereka masih bisa merasakan kekuatan penghancur dari gelombang kejut tersebut. Jika mereka berada di sisi mereka mungkin terlempar sejauh 10 meter oleh gelombang kejut. Ini adalah duel antara master. Hanya akibatnya bisa mencekik orang biasa. Saat ini, gelombang besar terjadi di hati David, karena Jordan berhasil menangkapnya sepenuhnya pukulan kekuatan yang dia berikan dalam kondisi terbaiknya dengan satu tangan. Ini agak sulit baginya untuk menerima. Meskipun dia tidak pernah benar-benar memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri, dia hanya membutuhkan 50% dari kekuatannya untuk melukai Paul dan orang lain yang berada di level Paul. Itu membuatnya sedikit bangga baru-baru ini, dan dia merasa bahwa bahkan jika seseorang melampaui dia, itu tidak akan banyak. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, maka dia akan lari begitu saja. Namun, adegan ini memberinya pelajaran hidup. Di mata beberapa orang, dia mungkin seperti Paul baginya, atau bahkan lebih buruk. Jika pihak lain ingin menjatuhkannya, akan sangat mudah bagi mereka untuk melakukannya, dan dia bahkan tidak memiliki hak untuk melakukannya. Kesempatan untuk melarikan diri, ini langsung membuatnya merasakan urgensi yang kuat. Dia harus mendapatkan lebih banyak poin mewah secepat mungkin. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menjadi lebih kuat. Gelombang besar di hati David membuatnya merasakan urgensi yang kuat, dan pada saat ini, hati Jordan berdebar-debar. Tidak setenang kelihatannya di luar. Siapa dia? Dia adalah anggota tim A dari Satuan Tugas Khusus Nasional. Pakar peringkat naga yang bermartabat benar-benar terhuyung mundur setelah ditinju oleh rangker harimau puncak. Ya, meskipun dia menangkap kepalan tangan David, dia terhuyung mundur sebelum menghambur-hamburkan kekuatan David. Jika anggota kelompok lainnya mengetahui hal ini, bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya lagi? Ada perbedaan besar antara kekuatan seseorang dari peringkat harimau dan seseorang dari peringkat naga. Terus terang, itu seperti perbedaan antara anak berusia 10 tahun dan orang dewasa. Bisakah anak berusia 10 tahun mengalahkan orang dewasa? Itu jelas tidak mungkin. Namun, David melakukannya. Ini menunjukkan bahwa David sangat berbakat. Tidak ada gerakan atau trik yang digunakan. Kekuatan fisik David saja membuat Jordan mundur selangkah. Jika dia menggunakan beberapa gerakan dan keterampilan yang kuat, bukankah David akan mampu bertahan beberapa putaran melawannya? Sungguh luar biasa. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 182. Jordan kagum dengan kekuatan David. David adalah orang paling kuat di generasi muda yang pernah dia lihat. Dia benar-benar hadir dengan kedudukan tertinggi bahkan di antara anggota cadangan tim A. Namun, meski dia kagum di dalam, dia masih tenang di permukaan. Sebagai penilai, dia harus membiarkan David memahami kekurangannya sendiri sehingga dia akan terus bekerja keras dan meningkatkan dirinya, dan pada waktu yang sama, dia berusaha untuk menjadi anggota resmi tim A sesegera mungkin. Oleh karena itu, dia tidak akan menunjukkan ketertarikannya, karena hanya akan membuat David terlena dan kehilangan motivasi. Seperti yang diketahui semua orang,
hati David sudah dingin sekarang. Oleh karena itu, bahkan jika Jordan memujinya, dia bahkan tidak akan menjadi senang sedikit pun. Sebagai seseorang yang memiliki sistem, David tidak pernah memandang dirinya sebagai orang nomor satu di generasi muda. Yang dia inginkan adalah menjadi orang nomor satu pada umumnya. Tidak masalah jika itu di antara generasi muda atau generasi yang lebih tua, tujuannya adalah menjadi yang terbaik. Hanya dengan cara ini dia bisa merasa bahwa dia bisa menjaga rahasianya dan merasa aman. Dia menarik tinjunya yang ditangkap Jordan. David mulai kehilangan minat. Kesenjangan antara dirinya dan tuan yang sebenarnya begitu besar. Ini agak sulit baginya untuk menerima. Sepertinya dia harus menghabiskan lebih banyak uang sekarang. Dia mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa menjadi lebih kuat dengan menghabiskan uang. Apakah Jordan salah satu orang paling kuat? Belum tentu, mungkin saja ada seseorang yang lebih kuat darinya. Karena dia adalah anggota tim A, maka pemimpin tim A setidaknya harus lebih baik darinya. Dia sekarang sangat perlu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan poin mewah. Sepertinya dia akan gagal dalam ujian ini. Dia tidak menyangka tes ini begitu sulit. Dia benar-benar tidak dapat melawan dengan kekuatannya. Benar saja, akan selalu ada orang yang lebih baik darinya di dunia ini. Jordan juga menarik tangannya. Pertarungan antara keduanya dimulai dan diakhiri dengan cepat, dan berakhir dalam sekejap. Tidak ada yang punya niat untuk bergerak. David menganggap itu tidak perlu. Pukulan barusan adalah pukulan terbaiknya, dan jika dia melakukan pukulan lagi, dia mungkin tidak dapat melakukannya lagi. Karena Jordan bisa menerima pukulan terkuatnya, bahkan jika dia memukulnya beberapa kali lagi, itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada lawan, jadi akan lebih baik untuk menghemat usaha. Jordan mengira hanya dengan pukulan ini, David memenuhi syarat untuk menjadi anggota cadangan tim A. Memang benar, baru berusia 21 tahun jadi dia tidak hanya akan menjadi anggota termuda dari cadangan tim A, tetapi dia juga akan menjadi terkuat di antara mereka. Beri dia waktu dan prestasinya tidak akan ada habisnya. Pada kenyataannya, pukulan David tadi sedikit melampaui puncak Tiger Ranker. Plus, kekuatan pikirannya yang maksimal memungkinkan dia untuk menggunakan setiap kekuatannya, memastikan tubuhnya berada dalam kondisi optimal, dan menemukan kesempatan terbaik untuk menyerang. Ketika keduanya ditumpangkan, dia sudah bisa dianggap sedikit di atas peringkat harimau puncak dan sedikit di bawah peringkat naga. Jika kekuatannya meningkat lagi dan melampaui ambang batas, dia akan bisa memasuki alam baru, alam yang paling banyak diimpikan prajurit bahkan tidak bisa membayangkan. David, kan, Anda telah lulus penilaian. Selamat datang di tim A sebagai anggota cadangan. Meskipun kekuatanmu baik sekarang, saya harap Anda tidak akan mengendur. Terus bekerja keras dan berjuang untuk menjadi anggota resmi tim A secepatnya, kata Jordan, masih tanpa ekspresi. David terkejut. Apa? Dia lulus ujian? Dia lulus bahkan ketika serangan kekuatan penuhnya tidak melakukan apapun pada lawan? Meski kekuatan super lawan sangat mempengaruhi David, dia tetap gembira bisa lulus ujian. Setelah lulus penilaian, dia bisa dianggap sebagai seseorang yang memiliki pilar pendukung di belakangnya. Jika dia lulus penilaian Falcon, maka dia bisa mulai membeli barang dengan lebih banyak lagi. Hanya dengan cara ini dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Jordan memberi David rasa khawatir yang kuat. Dunia tampaknya tidak sesederhana itu. Satu-satunya hal yang bisa memberinya rasa aman adalah kemampuan yang kuat. Terima kasih, Tuan Jordan, kata David dengan hormat. Yang kuat akan dihormati kemanapun mereka pergi, belum lagi pihak lain yang mengizinkannya untuk melewatinya penilaian. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 183. David, kamu hanya bisa dianggap sebagai setengah anggota tim A setelah menjadi anggota cadangan tim A. Anda sangat muda dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Saya harap Anda tidak akan menjadi puas karena prestasi Anda. Bekerja keras untuk segera menjadi salah satu anggota resmi kami. Terima kasih, Tuan Jordan, saya akan mengingat ajaran Anda. Tambahkan nomor telepon saya dan saya akan merekomendasikan pemimpin tim kepada Anda. Kemudian, dia akan menambahkan Anda ke dalam anggota cadangan. Obrolan grup tempat Anda dapat berkomunikasi satu sama lain, mencatat kesenjangan di antara Anda masing-masing, dan meningkatkan kemampuan semua untuk tumbuh bersama. Tentu, Tuan Jordan. Keduanya bertukar informasi kontak segera setelah itu. Rupert dan Charles juga berjalan mendekat. Selamat, Dev. Selamat, David. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Old Luther karena memberi saya kesempatan ini. Aku sangat berterima kasih padamu, jawab David dengan sopan. Dev, kamu sangat kuat. Bahkan jika saya tidak merekomendasikan Anda, saya yakin Anda akan menemukan cara lain. Rupert juga berkata dengan sopan. Prestasi David kini telah melampaui puncaknya sebelumnya. Tim A dan Tim B memiliki perbedaan status yang sangat besar.
Sekalipun David hanya anggota cadangan tim A, statusnya jauh lebih tinggi daripada tim B. Saat itu, ia mendirikan Luthers di South River Province dengan mengandalkan identitasnya sebagai anggota tim B. Setelah ini, keluarganya berkembang sangat pesat sehingga keluarga lain tidak punya pilihan selain menghindarinya. Sekarang, jika David mau, Provinsi Sungai Selatan akan segera menjadi miliknya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, perkembangan ini hanya dapat dilakukan dengan cara yang baik, dan tidak boleh ada persaingan yang jahat. Anggota Satuan Tugas Khusus tidak diizinkan menggunakan nama organisasi untuk menekan orang dan bersaing secara jahat. Kalau tidak, konsekuensinya akan parah. Hal itu jelas tertuang dalam hak dan kewajiban Satgas. Setelah berbasa-basi, Rupert membawa keduanya ke restoran tempat meja besar berisi makanan kelas atas sudah disiapkan untuk mereka. Keempatnya mengobrol sambil makan. Jordan kemudian mengirimi Lyman pesan. Jordan, itu benar, dia sedang dalam perjalanan ke peringkat naga dan sangat berbakat. Juga, dia dapat dengan mudah dibentuk. Segera Lyman menjawab. Lyman, katakan padanya untuk menghubungi saya. Jordan merekomendasikan Lyman kepada David, dan setelah David menambahkannya sebagai kontak, pihak lain mengiriminya pesan. Lyman, saya Lyman Skoll, Ketua Tim A Satuan Tugas Khusus Nasional. David terkejut. Ketua Tim A, ini adalah VIP. Jika anggota timnya Jordan begitu kuat, David bertanya-tanya seberapa kuat pemimpinnya. David dengan cepat menjawab. David, halo, Ketua Tim Skoll, saya David Liddell. Lyman, hai, David. Bergabung dengan Tim A sebagai anggota cadangan hanyalah permulaan. Saya harap Anda tidak santai. Saya sangat optimis tentang Anda dan saya harap Anda akan segera menjadi anggota resmi gugus tugas. David, tentu saja, saya tidak akan mengecewakan Anda. Kemudian David ditambahkan ke obrolan grup. Setelah masuk, dia menemukan bahwa hanya ada 8 orang di grup tersebut. Termasuk dirinya sendiri, ada 9 anggota sekarang. Lyman mengirim pesan ke grup. Lyman, kami kedatangan anggota baru. Semuanya, ayo sambut dia. Semua orang dalam grup mengirim pesan selamat datang kepada David, tetapi 2 dari mereka tidak. Mereka mungkin sibuk, jika tidak, siapa yang tidak berani menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin tim? Anggota 1, bos, sudah lama sejak kami memiliki rekrutan baru. Yang terakhir lebih dari setahun yang lalu. Lyman, memang benar sudah lama tidak ada rekrutan baru. David, tolong perkenalkan dirimu. David, halo semuanya, nama saya David Liddell. Saya dari Provinsi South River, dan saya sedang belajar di sebuah universitas di River City. Saya harap semua orang akan menjaga saya di masa depan. David memberikan pengantar singkat. Anggota 2, sial, kamu masih kuliah? Berapa umurmu? David, saya 21. Anggota 2, wah, kamu masih sangat muda. Bos, di mana Anda menemukan orang gila ini? Lyman, jangan khawatir tentang di mana saya menemukannya. Berkomunikasi lebih banyak di masa depan dan berusaha untuk menjadi pejabat anggota sesegera mungkin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 184. Kemudian, Lyman mengirimkan beberapa berkas kepada David yang berisi hak dan kewajiban anggota cadangan, serta peraturan yang harus diikuti. Dia meminta David untuk menjalaninya secara menyeluruh. Setelah menjadi anggota cadangan tim A Satuan Tugas Khusus Nasional, informasi David juga terhapus. Sehingga mulai saat ini tidak ada lagi yang bisa menggali informasi David. David sangat puas dengan ini. Ini benar-benar departemen yang penting, dan eksekusinya sangat cepat. David takut jika musuh-musuhnya di luar menemukan rumahnya, keluarga Bibi Sally dan Bibi Diana akan mendapat masalah. Sekarang setelah informasinya dihapus, dia merasa lebih lega. Setelah bergabung dengan tim A Satuan Tugas Khusus Nasional dan menjadi anggota cadangan, David meminta Pearl untuk mempercepat dan abaikan masalah apakah dia akan diekspos untuk saat ini. Dia sangat membutuhkan poin mewah sekarang. Lagi pula dia sudah mendapat dukungan, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk membelanjakan uang lebih banyak. Wayne dan Gordon juga dikirim ke Springfield untuk menjaga keamanan Pearl dan yang lainnya. Departemen keamanan juga mulai datang untuk melapor kepadanya satu persatu. David tidak mengajukan pertanyaan dan menyerahkan semuanya kepada Paul. Di saat yang sama, David juga menunggu penilai Falcon. Namun, beberapa hari kemudian, dia menerima telepon dari Old Master Luther yang mengatakan bahwa penilaian itu dibatalkan. Pada saat yang sama, Tuan Old Luther memintanya untuk menunggu dengan sabar panggilan Falcon. David bingung, bagaimana mereka bisa membatalkan hanya karena mereka mau? Apakah orang-orang ini dapat diandalkan? Bukankah seharusnya itu organisasi yang mirip dengan Satuan Tugas Khusus? Sudah beberapa hari sejak semua orang dinilai dan mereka belum bergerak. Tapi sekarang, kata mereka tidak akan datang ke sini untuk penilaian lagi.
David akhirnya mengerti semuanya setelah dia mendapat telepon dari Falcon. Ternyata Tuan Old Luther menelepon untuk memberitahu pihak lain bahwa David berhasil bergabung dengan tim A, Satgas Khusus dan sempat menjadi anggota cadangan. Tidak lama kemudian, dia menerima pesan dari pihak lain. David tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian. Selama dia setuju, dia bisa langsung bergabung dengan Falcon dan menjadi pekerja lepas. Mereka yang bisa masuk ke tim A dan menjadi anggota cadangan tidak akan kekurangan kekuatan. Selanjutnya, David masih sangat muda, jadi Falcon tentu saja tidak akan menolak. Karena dia ingin bergabung dengan dua organisasi sekaligus, ada syarat dia harus menjadi pekerja lepas di dalamnya, setidaknya salah satu dari mereka. Jika dia adalah anggota resmi di keduanya, terkadang akan ada misi yang saling bertentangan. Oleh karena itu mengapa hal itu tidak diperbolehkan? Falcon menelepon untuk menanyakan apakah David ingin bergabung dengan Falcon sebagai pekerja lepas. Tentu saja, David tidak akan menolak. Dengan perlindungan kedua identitas ini, akan lebih mudah baginya untuk menangani urusannya. Dengan karakternya, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, jadi dia tidak akan pernah dianggap sebagai yang tidak masuk akal dalam perselisihan. Apalagi, dia sekarang didukung oleh dua organisasi ini. Pihak lain meminta David meluangkan waktu untuk pergi ke ibu kota karena masih ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. David diperlukan untuk menangani secara pribadi. Hal yang sama berlaku untuk satuan tugas khusus. Meskipun dia telah lulus penilaian dan namanya ada di daftar organisasi, David masih harus pergi ke ibu kota untuk melalui beberapa formalitas. Maka, David berencana pergi ke ibu kota untuk menyelesaikan kedua hal itu sekaligus. Dalam beberapa hari berikutnya, setelah David mengurus semuanya di River City, dia siap untuk pergi ke ibu kota. Namun, saat ini, Wayne kembali dengan berita bahwa mereka sedang bermasalah di Springfield dan investasi mereka telah diblokir. Benar saja, dia masih diawasi oleh beberapa orang. David sangat bahagia selama periode ini. Sejak itu dia menelepon Pearl dan memintanya untuk menjalankan tugasnya saja tanpa menahan diri. Pearl menghasilkan rekor yang memuaskan dan telah menginvestasikan 29 miliar di Springfield. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 185. Dia mendengar bahwa dia telah menawar sebidang tanah lain di beberapa area utama Springfield baru-baru ini dan jumlahnya mencapai 30 miliar. Setoran sebesar 3 miliar telah dibayarkan dan mereka hanya perlu membayar sisanya, 27 miliar setelah mereka dianggap memenuhi syarat. Ini membuat poin mewah David meningkat dari 152 menjadi 442. Jika dia menambahkan 270 poin yang tertunda, dia akan berada di jalur yang benar, untuk tujuannya dari 1000 poin. Namun, sekarang investasi Pearl telah diblokir dan tidak ada lagi sumber poin mewah. Ini tidak dapat diterima, meskipun sangat penting baginya untuk pergi ke ibu kota, premisnya adalah dia tidak bisa diseret ke dalam konflik. Jika dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak poin mewah, dia tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya. Jika dia gagal melakukan ini, dia tidak dapat menjamin keselamatannya. Bagaimanapun, namanya sekarang ada di daftar kedua organisasi, jadi tidak akan ada pengaruhnya jika dia pergi beberapa hari lebih awal atau lebih lambat. Pertama-tama, dia masih harus menyelesaikan masalah Pearl di Springfield sehingga dia bisa memberinya poin yang mewah. Oleh karena itu, David untuk sementara mengubah rencananya dan pergi ke Springfield untuk melihat apa yang sedang terjadi. Springfield adalah markas SCC. Sebagai salah satu dari 13 anggota inti SCC, akan sangat mudah baginya untuk menghadapi persoalan ini, belum lagi dia punya dua identitas kelas berat yang belum terungkap. David pergi ke Springfield sendirian. Springfield, hotel malam berbintang. Ini adalah salah satu dari 5 hotel bintang 10 di dunia. Kemewahan tidak lagi cukup untuk menggambarkan hotel ini. Ada desas-desus bahwa 2 singa di pintu masuk terbuat dari emas murni, yang menunjukkan standar mewah di hotel ini. Sementara itu, di dalam suite mewah di lantai 18 hotel, Pearl menatap pemuda di depannya dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Wayne dan Gordon berdiri di belakangnya. Nona Warner, apakah yang saya katakan kurang jelas? Atau apakah Anda tidak menanggapi kata-kata saya dengan serius? Saya meminta Anda untuk datang ke sini sendirian untuk menemuiku. Jadi apa maksudmu membawa 2 orang ke sini? Pria muda itu duduk bersila di sofa kulit dan berbicara dengan segelas anggur merah di tangannya. Gunther, apa yang kamu inginkan? Pearl bertanya dengan marah. Apa yang saya inginkan, Nona Warner? Anda harus sangat jelas tentang itu. Saya tergila-gila dengan Anda dan itu semua tergantung apakah Anda menghargainya atau tidak, kata Gunther main-main. Gunther, berhentilah bermimpi. Saya hanya seorang karyawan, dan jika Anda terus membuat masalah, saya harus meminta atasan saya untuk berbicara dengan Anda. Oh,
Lalu siapa bosmu? Saya telah memeriksa perusahaan Anda dan menemukan bahwa itu hanyalah perusahaan yang baru didirikan di tempat terbelakang seperti Provinsi Sungai Selatan. Jadi bagaimana jika itu adalah perusahaan yang baru didirikan? Karena ini lelang, wajar jika penawar tertinggi menang. Kita perusahaan memiliki tawaran tertinggi dan selama kami dapat menghasilkan uang, itu milik kami. Tidak, Nona Warner, Anda tidak bisa mengatakan itu. Sebuah perusahaan yang baru didirikan perlu diselidiki untuk melihat apakah itu memiliki kekuatan untuk mengembangkan tanah ini. Adapun periodenya, itu akan terjadi selama 3 tahun. Dada Pearl terengah-engah, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Masa inspeksi 3 tahun, berapa banyak ini akan merugikan perusahaan? Perusahaan biasa pasti akan bangkrut jika Gunther melakukan ini. Meskipun dia tahu bahwa David punya uang dan uang sebanyak itu tidak akan merugikannya, sebagai penanggung jawab Departemen Investasi, dialah yang memimpin proyek ini dan dia tidak akan membiarkan dirinya menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Jika David menyerahkan posisi ini padanya, maka dia harus melakukan yang terbaik. Sekarang proyek ini telah diblokir oleh Gunther yang menarik perhatian dalam kegelapan, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun, dia tidak akan pernah menyetujui persyaratan Gunther. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.